البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah, kita masih di muka surat berapa? 227 ya, untuk akidah wasithiyah ini. Wa akhraja asy-syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah. Imam Al-Bukhari nomor yang ke 6536. Sementara Imam Muslim nomor yang ke 2863. Yaitu apa? Rasulullah SAW bersabda, ya'rukun nasu yaumal qiyamah hatta yadhhaba uruquhum fil ardi sab'ina dhira'an. Nanti di hari kiamat manusia itu berpeluh sampai peluh mereka itu hilang ke dalam bumi sejauh 70 dhira'. Satu dhira' adalah apa? Jarak dari apa? Ujung jari tengah sampai ke siku. Berarti kira-kira berapa panjangnya secara umum? 70. Berapa kalau di Indonesia kita pakainya senti sih, kalau di sini kaki mungkin ya. Berapa? Sekitar 2 kaki. Oh ya, tinggal dikalikan 70 yaitu 140 kaki. Iya, 140 kaki itu ke dalam. Karena apa? Karena terlalu sedemikian banyaknya peluh mereka. Kalau kita peluh di dunia, kena angin sedikit sudah langsung hilang, tidak sampai apa? Masuk ke bumi sejauh itu. Ternyata apa? Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Setelah itu peluh itu betul-betul sampai ke yuljimuhum, yaitu mengekang mulut mereka sampai mencapai telinga mereka. Yaitu tanah tidak mampu lagi menampung peluh mereka. Akhirnya naik menjadi banjir bah. Naik terus sampai ke telinga mereka. Ini menunjukkan peluh yang sangat banyak, menunjukkan cuaca yang sangat panas. Wallahul musta'an. Ini di hari kiamat. Kalau kita peluh di dunia saja kita sendiri tidak mampu bertahan, kita manusia biasa. Tapi nanti di padang mahsyar ternyata keadaannya lebih menakutkan lagi. Fahadzal yaumul azim. Maka inilah hari yang besar. Ini bukan hadisnya tentunya, tapi kelanjutan ini adalah komentar dari beliau Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid. Ini adalah hari yang sangat besar, fihi minal ahwalil azimah. Di dalamnya ada kengerian-kengerian yang besar, wasyada'idil jasimah, dan kekerasan-kekerasan yang besar. Jasim yaitu perkara yang sangat besar. Ma yudhibul akbat, sesuatu yang mampu untuk mencairkan hati. Kalau kita jiwa kita yang di dunia kita bawa ke akhirat nih, jantung kita itu akan mencair lihat suasana yang menakutkan semacam itu. Tapi di hari kiamat semuanya dikuatkan oleh Allah, tidak sampai hancur, tapi apa? Merasakan sakitnya. Wa yadhalul maradi, dan menjadikan para wanita yang menyusui itu menjadi lalai dari anak-anaknya. Di dunia mereka paling sayang pada anak, tapi di akhirat mereka akan lupa kalau keadaan sudah seperti itu. Wa yushayyibul aulad, menyebabkan anak kecil menjadi beruban. Qala Allah Ta'ala, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari di mana setiap wanita yang menyusui itu menjadi lalai, menjadi sedemikian goncangnya jiwa mereka, zuhul, menjadi lupa, lali terhadap apa yang dia susui. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang hamil itu langsung mengeluarkan bayinya itu, yaitu melahirkan, semuanya peramatan karena sedemikian kerasnya kejadian. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan engkau akan melihat manusia itu mabuk, sebenarnya mereka itu tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi siksaan Allah itu sangat keras. Qauluhu yauma tadhalu kullu murdi'ah, firman Allah Ta'ala pada hari di mana setiap wanita yang menyusui itu menjadi lalai. Wa dzalika yaumul qiyamah wa huwa haqqun sabit, itu adalah hari kiamat dan itu adalah sesuatu yang benar dan pasti. Warada bil kitabu was sunnatu wal ijma', telah datang berita tentang itu di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Termasuk yang menukilkan kesepakatan itu adalah siapa? Adalah Imam Ibnul Qattan Al-Fasi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Iqna' fi Masailil Ijma', dan juga siapa? Yaitu Abdul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab beliau Risalatun ila Ahli Sadr. Baik, kemudian kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam dalam matan kitab beliau, wa tunsabu al-mawazin, dan kemudian apa? Timbangan-timbangan itu akan dipancangkan, akan ditancapkan, ditegakkan.
fatuzanu fiha a'malul ibad. Lalu di dalam timbangan itulah amalan para hamba akan ditimbang. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa berat timbangan-timbangan dia, maksudnya adalah timbangan kebaikannya, karena yang terpandang adalah kebaikan, kejelekan itu sampai apa tidak layak untuk disebut sebenarnya karena jeleknya. Maka ketika dimutlakan, yang dimaksud berat adalah berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa ringan timbangan-timbangannya, maksudnya adalah timbangan kebaikan yang ringan, maka mereka itulah orang yang akan kehilangan diri mereka. Harusnya diri mereka ada di surga. Masing-masing orang itu punya apa? Tempat tinggal di surga dan punya tempat tinggal di neraka. Kalau dia layak masuk surga, maka dia ada di dalam surga dan dia tidak nampak di neraka. Tapi kalau dia layak di neraka, maka di surga tempat dia tidak ada. Inilah diantara makna khosiru anfusahum, kehilangan diri mereka di tempat yang seharusnya apa mereka harapkan, yaitu di surga. Fi jahannam khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka jahannam. Baik, qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, wa tunsabul mawazin. Timbangan-timbangan akan dipancangkan. Wa tuzanu fiha a'malul ibad. Dan kemudian ditimbanglah di situ amalan para hamba sampai akhir ucapan Syekhul Islam. Kemudian syarahnya bagaimana? Takasarat adillatul kitabi fi isbatil mizan. Telah banyak dalil-dalil Al-Quran tentang ditetapkannya timbangan. Betul-betul timbangan itu ada. Ini bantahan kepada apa? Orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij yang mereka menentang adanya timbangan. Timbangan gak ada. Amalan itu sesuatu yang maknawi. Gimana ditimbang? Seseorang punya amalan sholat. Seperti apa? Sholat itu berapa kilogram? Kata mereka ini maknawi. Gak ada itu amalan ditimbang. Mereka tidak mengimani akan kekuasaan Allah untuk merubah sesuatu yang maknawi menjadi hissi. Maka mereka mengingkari yang namanya mizan, dan mereka takwil ayat-ayat mizan dengan apa? Al-mizan maksudnya adalah al-qist, yaitu keadilan. Gak ada penimbangan. Yang ada adalah maksudnya nanti terjadi keadilan, kata mereka. Tapi kita beriman betul-betul timbangan itu ada. Ada timbangan yang sebelah kanan, ada timbangan sebelah kiri, dan sebagainya itu. Kama tawatarat bidzalikal ahadits, sebagaimana hadis-hadis tentang masalah timbangan itu mutawatir. Dan ini bantahan kepada mereka dengan kaidah mereka sendiri. Karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan masalah gaib dan masalah keimanan tidak boleh diambil kecuali dari apa? Hadis yang mutawatir. Kita katakan Al-Quran sudah mutawatir, hadis juga mutawatir tentang masalah ini. Ternyata kalian tidak juga beriman. Mereka lebih apa? Mengutamakan akal. Sesuatu yang tidak ditangkap oleh panca indera, maka dia itu tidak ada, kata mereka. Ini adalah aklanion, dan ini adalah sesuatu yang batil. Mereka mengakui bahwasanya apa? Bahwasanya roh itu ada. Tapi kenapa roh itu tidak mungkin untuk ditangkap oleh panca indera, tapi kalian menetapkan itu ada? Ini bantahan pada mereka sendiri. Baik. Kemudian wa ajma'a ahlul haqqi ala subutih. Para pembela kebenaran tidak mengatakan ajma'al muslimun, karena apa? Orang aklaniun dan yang lain-lain itu, orang khawarij, mereka sebagian masih muslimun, tapi mereka apa? Tidak mengakui kebenaran tadi. Maka yang bersepakat hanya ahlul haq tentang pastinya adanya timbangan, wa wujubil imani bih, dan wajibnya beriman kepada timbangan itu, wa annahu mizanun haqiqiyyun hissi, dan bahwasanya itu betul-betul timbangan yang hakiki, bukan apa? Bukan majas dari keadilan. Hissi, sesuatu yang betul-betul boleh ditangkap oleh panca indera nanti, betul-betul orangnya betul-betul ditimbang, betul-betul kitabnya ditimbang, amalan itu ditimbang, betul-betul boleh dipegang. Ada timbangan sebelah kanan dan sebelah kiri. Lahu lisanun wa kaffan. Dia memiliki lidah timbangan itu. Kalau timbangan zaman dulu yang bukan digital itu ya, ada penunjuk angka sekian, penunjuk tengah, nah itu namanya lidahnya. Jarumnya itu. Wa kaffan, yaitu ada apa? Ada mangkoknya, bagian kanan dan bagian kiri. Yaitu dacing. Apa namanya? Dacing. Kama huwa sorihul adillah, sebagaimana itu jelas di dalam dalil-dalil. Fa'an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadits Abu Sa'id ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di nomor yang ke 6218 dan Al-Hakim nomor yang ke 1935, tetapi di dalam sanadnya ada Daraj an Abil Haisam, dan ini sanadnya adalah lemah. Kita tahu Daraj dia adalah Abu Samah, dia adalah dhaif.
riwayat dia terhadap Abul Haisam ini lebih dhaif lagi. Tetapi apa? Tetapi kita memiliki dalil yang lain yang cukup, yaitu apa? Hadis Abdullah bin Amr ibnul As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor yang ke 6583. Ini betul-betul dalil yang cukup menggantikan hadis yang disebutkan di dalam bab ini. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor yang ke 548 dan sanadnya sahih, dan dia ada dalam Sahihul Musnad punya Syekh Muqbil dan As-Sahihah punya Syekh Al-Albani. Baik, kita baca apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Hadits Abu Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Musa alaihi salam qala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Musa alaihissalam berdoa, ya Rabb, alimni syai'an adkuruka wa da'uka bih. Wahai Allah, ajarilah saya sesuatu yang dengan itu saya menyebutmu, yaitu suatu zikir, suatu kalimat, dan saya berdoa kepadamu dengan kalimat tadi. Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Qal ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbmu, semua hambamu mengucapkan ini. Saya ingin doa yang khusus. Kalau dalam hadis ini, tapi hadisnya dhaif, tidak pasti dari Rasulullah. Qal ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi fi kiffah. Boleh baca kiffah, boleh baca kaffah. Wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, apabila seluruh langit yang 7 dan juga penghuninya selain aku, tapi jelas Allah Ta'ala tidak di dalam langit, Allah Ta'ala di atas langit. Tapi hadis ini dhaif. Di dalam satu daun timbangan, sementara la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada itu semua. Ini menunjukkan apa? Betul-betul timbangan itu ada dan dia memiliki apa? Memiliki dua mangkok atau dua dajin tadi. Baik. Tapi apa? Hadisnya dhaif dan kita mencukupkan diri dengan apa? Hadis Abdullah bin Amr ibnul As. Hadis tentang bukan kisah Nabi Musa, bahkan yang jauh sebelum Nabi Musa, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Rasulullah bersabda, inna nabiyallah Nuhan lamma hadaratul wafa qala li ibnih. Sesungguhnya Nabiullah Nuh apabila ketika beliau didatangi oleh kematian, beliau berwasiat kepada anaknya, ai bunai inni qasun alaika wasiyah. Wahai anakku, sesungguhnya aku akan menceritakan kepadamu suatu wasiat. Amuruka bitsnaini wa anhaka anitsnain. Aku perintahkan kepadamu dua perkara dan aku larang darimu dua perkara. Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a law kanat fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Seandainya seluruh langit yang 7 dan seluruh bumi yang 7 itu berada dalam satu daun timbangan, sementara la ilaha illallah itu berada dalam timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah itu lebih berat daripada itu semua. Wa amuruka bi subhanallahi wa bihamdihi fa innahu tasbihu kulli syai' wa bihi yurzaqul khalq. Dan aku perintahkan engkau untuk memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdihi, karena itu adalah sholatu kulli syai', salatnya segala sesuatu. Kalau manusia sholatnya tentunya lebih lengkap, manusia dan jin. Tapi makhluk-makhluk yang lain sholatnya adalah dengan apa? Memperbanyak tasbih subhanallahi wa bihamdihi wa bihi yurzaqul khalq. Dan dengan kalimat itulah para makhluk akan mendapatkan rizki. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, termasuk kunci rizki adalah memperbanyak zikir. Nah, di antaranya adalah kalimat apa? Subhanallah wa bihamdihi. Baik, cuma yang sisi pendalilan yang kita inginkan di sini adalah apa? Yaitu bahwasanya betul-betul timbangan itu ada dan dia memiliki dua daun timbangan, memiliki dua dajin. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.